Perkenalkan, saya Feni Faiza dari Direktur Organisasi Cipta Karya akan mempresentasikan video refleksi diri tentang self-value, adaptif, dan kolaboratif. Oke, mulai dengan core value adaptif, yaitu adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar kita sebagai manusia tetap bertahan. Nah, kenapa sih kita harus terus beradaptasi? Karena banyaknya persaingan, terutama antar negara, baik persaingan bisa di dunia olahraga, di dunia teknologi, di ekonomi, baik di dunia pendidikan, dan juga di dunia inovasi. Maka dari itu kita harus bisa bertahan menghadapi dunia yang cepat sekali berubah. Gitu. Nah, apa sih batasan adaptif? Kita harus mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, terus kita juga harus menyesuaikan norma-norma, kita harus berubah untuk menyesuaikan situasi yang sempat berubah tadi, kita juga harus mengubah agar sesuai dengan kondisi yang ada, harus memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem, juga harus melakukan penyesuaian terhadap budaya dan aspek lainnya. Gitu. Nah, di sini kita sebagai ASN dituntut untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif. Di sini ada 4 dimensi kreativitas, apa aja sih, yaitu fluency atau kefasihan kita, flexibility atau fleksibilitas. Jadi kita harus bisa fleksibel gitu untuk menghadapi dunia yang berbeda-beda ini. Lalu kita harus berkolaborasi dengan masyarakat lainnya gitu untuk menghasilkan output yang lebih baik dan juga originality. Jadi kita tetap harus memiliki value dasar yang ada pada diri kita gitu dan tidak mengcopy dari orang lain, hanya kopi yang baik-baik aja. Nah, kita sebagai SM juga harus adaptif. Apa sih ya nilai-nilai yang harus ada di kita? Yaitu personal mastery. Personal mastery ini yaitu kita berarti harus bisa uh, profesional gitu. Terus shared vision yaitu harus memiliki visi yang sama, lalu memiliki mental model yaitu memiliki um, model mental yang sama gitu sebagai satu organisasi. Dan juga kita harus bisa team learning, jadi kita harus bisa belajar dan memiliki sebagai tim. Dan juga kita harus memiliki pemikiran yang sistemik gitu. Dan lanjut ke kolaborasi. Kolaborasi ini adalah proses di mana kita harus berkolaborasi, berhubungan dengan orang-orang yang berbeda kemampuan. Gitu. Karena dengan banyaknya orang-orang dengan berbagai pemikiran, berbagai kemampuan, kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan berbagai perspektif. Gitu. Jadi outputnya lebih baik. Nah, di sini proses menjalin kolaborasi itu self building dan membangun kepercayaan dengan stakeholder, lalu menetapkan outcome antara lalu ada komitmen terhadap proses, yaitu kita harus sharing ownership dalam proses serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Lalu pemahaman bersama di mana kita harus memiliki misi bersama terkait permasalahan gitu, dan juga kita harus face to face dialog. Itu melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Nah, di sini apa sih pengertian kolaboratif dalam organisasi pemerintah? Yaitu adanya kepercayaan, adanya pembagian kekuasaan, lalu adanya gaya kepemimpinan, strategi manajemen, juga formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Nah, di sini kita juga bisa melakukan penerapan whole of government, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintahan gitu, dengan tujuan-tujuan memang kebijakan. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga kita sebagai ASN dapat terus menerapkan nilai adaptif dan kolaboratif ini untuk menjadi leader yang baik ke depannya. Terima kasih.